Media pembelajaran kita kali ini tentang IPS terpadu kelas 6 dengan materi ekspor dan impor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dalam kesempatan ini saya Tri Febianto yang akan mengajarkan kalian tentang materi IPS di kelas 6. Sesuai arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta, pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung. Melalui video pembelajaran ini, saya berharap kalian tetap aktif belajar di rumah dan terus mengulang-ulang tentang materi pembelajaran hari ini. Dalam pertemuan kita kali ini, materi yang akan kita bahas adalah menyangkut materi ekspor dan impor. Di sini kita akan membahas tentang pengertian apa itu ekspor, apa itu impor, dan apa tujuan ekspor dan impor. Baiklah, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, kita mulai tentang pengertian apa itu ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan salah satu contoh dari kegiatan ekspor itu adalah kegiatan mengirim biji kopi ke luar negeri, itu disebut dengan ekspor. Orang atau perusahaan yang mengeluarkan barang atau melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Dalam perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor diawasi dan diurusi oleh Badan Customs. Lalu berikutnya kita mulai tentang apa itu pengertian impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya baju merek desainer asal Prancis, sepeda buatan Inggris, kedelai dari Amerika Serikat, dan semua yang masuk ke Indonesia dari luar negeri adalah barang impor. Orang atau perusahaan yang memasukkannya atau melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian ekspor dan impor ya. Semoga sejauh ini kalian mudah memahaminya ya. Oke, kita lanjut dengan tujuan dan manfaat ekspor. Manfaat yang pertama adalah menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas suatu permintaan dari dalam negeri sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Dan manfaat yang ketiga adalah menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang besar pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tujuan dan manfaat ekspor. Semoga sejauh ini kalian mudah memahaminya ya, sebelum kita masuk ke tujuan dan manfaat impor. Tujuan dan manfaat impor. Seperti yang sudah dibahas bersama di atas, kegiatan impor memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Paling tidak ada satu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti dalam kegiatan perekonomian. Bila sejauh ini kalian sudah paham mengenai pengertian tujuan dan manfaat ekspor dan impor, berarti kita masuk ke materi selanjutnya tentang komoditi ekspor dan impor. Komoditi ekspor dan impor. Komoditi adalah suatu produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Jenis komoditi yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihannya sendiri.
Faktor alam, kondisi geografis pada suatu negeri adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditas, seperti di Indonesia yang memiliki iklim tropis sehingga banyak pohon karet yang mampu tumbuh subur. Faktor biaya produksi. Selain faktor alam, biaya produksi juga turut mempengaruhi keunggulan atas suatu komoditi. Pengaruh suatu harga barang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Semakin murah suatu harga bisa ditentukan dari semakin rendahnya suatu biaya produksi. Namun, setidaknya terdapat 3 faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditi, yakni faktor teknologi, alam, dan biaya produksi. Dan saya rasa cukup untuk materi yang saya sampaikan pada hari ini tentang apa itu pengertian ekspor dan impor, apa itu tujuan ekspor dan impor, serta apa itu komoditi ekspor dan impor. Cukup mudah ya memahami materi kita hari ini. Saya harapkan kalian tetap belajar di rumah dan mengulang terus materi yang saya sampaikan pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, kalian bisa tulis jawaban di buku tulis kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan dari materi kita tentang ekspor dan impor. Selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan aplikasi Zoom Meeting. Tetap belajar dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Tri Febianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cinta